Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ujian praktikum teknologi One. Baik, di sini kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, diri saya sendiri, yaitu Nabi Rifki Wijaya, dengan NIM J0404231033. Kemudian ada teman saya, yakni Dela Arfianti, dengan NIM J0404231037. Kemudian ada Setia Mega Bagaskara dengan NIM J0404231056. Kemudian ada Yeskil Junifer dengan NIM J0404231053. Kemudian ada Zahra Rasmawati dengan NIM J0404231062. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Rafi Riza dengan NIM J0404231125. Baik, di sini kita akan mengerjakan sebuah topologi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai topologinya, baik dari pembagian tugas kami dalam topologi ini. Baik, yang pertama, untuk konfigurasi jaringan untuk topologinya di sini terdapat ada 3 segmentasi. Pertama ada segmentasi IPB, kemudian ada segmentasi vokasi, kemudian ada segmentasi R-Indosat. Nah, yang dimana di topologi ini dalam segmentasi border IPB akan dikonfigurasi beberapa. Antara lain adalah yang pertama kita mengkonfigurasi OSPF, baik itu IPv4 maupun IPv6. Nah, fungsi OSPF ini adalah untuk menghubungkan koneksi si user IPB maupun SSH telnet IPB ini ke border IPB, tapi ke IP yang mengarah ke segmentasi lain. Kalau di sini ke ETH0 ya, yaitu 160.2.1 atau titik 2. Jadi si user IPB atau telnet ini tuh bisa melakukan pengiriman paket ke border IPB, khususnya ke IP-nya yang di ETH0 dan juga ETH1. Nah, itu untuk fungsi si OSPF-nya itu sendiri. Nah, kemudian di segmentasi R-Telkom juga akan dilakukan sebuah konfigurasi default root. Nah, di sini kita menggunakan menambahkan IP root dengan destination 000. Nah, gateway-nya tuh si R-Telkom-nya ini, IP-nya si R-Telkom, yaitu titik 9. 160.2.0.9, sehingga akan menghasilkan bahwa si ini tuh PC vokasi dia akan bisa melakukan pengiriman paket ke R-Telkom khususnya ke IP-nya yang mengarah ke segmentasi lain, yaitu ke segmentasi IPB dan segmentasi R-Indosat. Nah, kemudian selanjutnya di segmentasi RS Mulia. Nah, di sini juga kita mengkonfigurasi sama seperti di vokasi IPB. Segmentasi vokasi itu menggunakan IP root static, yang dimana agar si user PRG ini dan telnet SSH ini dapat melakukan pengiriman paket ke R-Indosat yang mengarah ke segmentasi lain seperti ke segmentasi folder IPB dan juga segmentasi R-Telkom. Berarti ketika pengiriman paketnya itu atau pingnya itu menuju ke alamat 160.2.0.6. Ini juga 150.2.0.1. Oke, kemudian bagaimana sih cara menghubungkan setiap segmentasi ini? Nah, di sini penghubungannya itu menggunakan BGP. Jadi BGP itu tuh menghubungkan setiap ASN. Ini kan ada ASN sama public. Nah, jadi BGP itu tuh fungsinya tuh buat menghubungkan ke tiga tiga router keluarga ini agar bisa saling berkomunikasi. Jadi si user IPB ini tuh dia bisa berkomunikasi dengan si user vokasi dan sebaliknya. Kemudian user IPB juga bisa berkomunikasi dengan user PRG. User PRG bisa berkomunikasi dengan user vokasi. Nah, begitu. Kemudian berikutnya akan dilakukan konfigurasi NAT. Nah, buat apa sih konfigurasi NAT? Konfigurasi NAT itu untuk mentranslate IP lokal menjadi IP public. Nah, contohnya di sini kan vokasi tadi ini kan segmentasi IPB dia memiliki IP global ya, yaitu 200.200.2.0
dan 200.201 2.0. Nah, di sini akan disetting IP publiknya tuh yaitu 200.200 2.2 dan juga 200.201 2.3. Nah, itu tuh IP publik untuk IP publik untuk segmentasi IPB yang nantinya akan disetting dalam VPN agar yang di luar IPB ini tuh bisa melakukan koneksi, bisa melakukan ping ke IPB ini dengan IP publiknya. Kemudian di Airtelcom ada IP publiknya juga. Di NAT nanti disetting IP globalnya tuh 160.2.0 titik 10. Nanti ditaruh di sini. Kemudian di RS Mulia juga. Nah, di RS Mulia juga ada IP globalnya. Lebih tepatnya di Indosat yaitu 150.2.0.6. Nah, nanti global ini yang dipakai untuk telnet dan juga SSH agar bisa dilakukan di segmentasi lain, baik itu di vokasi IPB dan juga di border IPB. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan konfigurasi PBR juga. Nah, untuk apa sih konfigurasi PBR? Nah, konfigurasi PBR ini itu untuk agar si segmentasi IPB, khususnya border IPB ini tidak menjadi transit AS, yang dimana semua segmentasi ini tuh tidak bisa melakukan pengiriman pengiriman paket ke segmentasi IPB, akan tetapi segmentasi IPB ini bisa melakukan pengiriman paket ke segmentasi lain, baik itu ke Airtelcom atau segmentasi vokasi maupun segmentasi RS Mulia. Nah, akan tetapi bagaimana kan vokasi IPB ini tuh kan masih lingkup yang sama ya sama border IPB, sama segmentasi IPB. Bagaimana kan harusnya bisa saling mengirimkan paket kan. Nah, untuk itu ada namanya VPN tunnel. VPN tunnel tuh itu untuk menembus PBR agar si segmentasi vokasi dan IPB itu dia bisa saling mengirimkan data, saling mengirimkan paket. Akan tetapi tidak untuk RS Mulia. RS Mulia dia tetap tidak bisa melakukan pengiriman paket ke eh, IPB gitu. Tapi IPB bisa sebaliknya. Nah, mungkin sedikit penjelasan mengenai topologinya seperti itu. Nah, untuk pembagian tugasnya di sini saya akan jabarkan semuanya. Nah, untuk konfigurasi jaringan di sini kita membagikan ada 6 tugas utama. Yang pertama adalah spesifikasi router dan end device serta internet protokol yang akan dikerjakan oleh Yskill. Kemudian ada routing juga. Nah, di sini routing itu kita bagi menjadi IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4-nya yang akan dikonfigurasi oleh Dela dan IPv6-nya yang akan dikonfigurasi oleh Muhammad Rafi. Oke, lanjut kemudian di sini ada konfigurasi NAT juga untuk seluruh router yang akan dikonfigurasi oleh diri saya sendiri yaitu Nabi Rifki Wijaya. Kemudian ada konfigurasi PBR juga, ya IPB adalah non transit yang akan dilakukan oleh Setia Mega. Kemudian yang terakhir ada konfigurasi VPN yang akan dilakukan oleh Zahra. Oke, mungkin untuk lebih lengkapnya akan kami demokan bagaimana konfigurasi, bagaimana pengujiannya. Eh, Baik, langsung saja ke demonya. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Yeskel Junifer Nopir dengan NIM J0404231058 dan saya dari kelompok 2 ujian praktikum Teknologi One. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu topologi dari ujian praktikum kali ini. Jadi di sini teman-teman ada topologi interkoneksi jaringan enterprise dengan ISP. Nah, jaringan ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu jaringan enterprise, yang di mana terdapat beberapa sub jaringan seperti IPB, RS Mulia, dan vokasi IPB. Yang digunakan untuk menghubungkan jaringan internet ini, kita menggunakan border router yang berfungsi sebagai penghubung utama ke penyedia layanan internet atau ISP. Selain itu juga teman-teman ada firewall yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah akses tidak sah ke dalam jaringan internal. Nah,
Untuk penyedia layanan internetnya sendiri ada dua ISP, yaitu Telkom dan Indosat. Telkom itu memiliki blok IP 160.200. Dua itu didapat dari kelompok, nama kelompok. Dan Indosat itu 150.200. Nah, teman-teman, keduanya ini menggunakan BGP versi 4 sebagai protokol untuk pertukaran rute antar jaringan. Nah, dalam jaringan ini terdapat beberapa router utama yang bertanggung jawab untuk mengelola lalu lintas data. Yang pertama itu ada Airtelcom yang menghubungkan jaringan enterprise dengan ISP Telkom, Airindosat, dan Border IPB yang berfungsi sebagai gerbang utama ke internet dan menangani beberapa koneksi penting. Selain itu, protokol routing yang digunakan dalam topologi ini adalah OSPF V2 dan OSPF V3 untuk routing internal dan BGP V4 untuk komunikasi dengan ISP. Nah, teman-teman, di sini juga ada VPN tunnel yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi koneksi yang menghubungkan vokasi IPB dengan border IPB sehingga data yang dikirimkan antar vokasi dan IPB ini lebih aman. Selain itu juga teman-teman, ada akses beberapa server di jaringan ini yang dapat dilakukan melalui Telnet dan SSH. Jadi ini untuk memungkinkan administrator atau pekerja jaringan untuk mengelola perangkat dari jarak jauh. Nah, teman-teman, di sini saya udah membuka salah satu router yang akan saya jelaskan sebagai contoh pengalamatan IP address. Nah, di sini teman-teman ada router Telkom yang dimana IP-nya itu adalah kalau kita lihat dari topologi 160.200 teman-teman. Nah, bisa dilihat juga di situ ada inet address udah sesuai teman-teman. Dan kalau kita buka netstat RN-nya bisa dilihat juga IP-nya udah terkoneksi sesuai dengan topologi. Untuk selanjutnya ada router Indosat. Sekali lagi kita buka IP address-nya 150. Di topologi juga 150 teman-teman. Nah, untuk netstat-nya sendiri bisa dilihat terkoneksi juga ya teman-teman ke perangkat lain. Selanjutnya itu ada border IPB. Border IPB itu memiliki blok IP 172. Bisa dilihat ya teman-teman, 172 juga. Dan untuk yang terkoneksi ke IPB itu ada 150 dan 160, yaitu Indosat dan Telkom. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk bagian pertama dari ujian praktikum ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arfianti dengan NIM J0404231037. Di sini saya akan melanjutkan bagian saya, yaitu konfigurasi OSPF IPv4 pada area IPB. Lalu routing BGP pada router border, router Telkom, dan router Indosat, serta routing default pada router RS Mulia dan router pada vokasi. Pertama, saya akan membahas konfigurasi OSPF pada area IPB. Dalam konfigurasi ini, saya telah mengatur OSPF pada firewall IPB untuk IPv4, backbone sebagai area utamanya, lalu backbone area ini wajib ada dalam jaringan OSPF agar komunikasi antar area dapat berjalan dengan baik.
Setiap area memiliki intens OSPF yang berbeda untuk memastikan OSPF berjalan dengan optimal di setiap rute. Pada file selanjutnya, yaitu konfigurasi intens, terdapat OSPF intens 1 yang memiliki karakteristik menggunakan OSPF versi 2 untuk IPv4. Intens ini berjalan pada VRF utama dengan router ID 172.17.2.2 sebagai identitas uniknya. Intens ini tidak memiliki opsi redistribusi, yang berarti tidak berbagi rute dengan protokol lain. Selain itu, intens keempat digunakan untuk menyalurkan rute dari OSPF lain, sedangkan intens kelima menyalurkan rute dari BGP. Selanjutnya, konfigurasi interface pada firewall IP menunjukkan bahwa 3 interface yaitu Ether 1, Ether 2, Ether 3 terhubung ke area backbone OSPF dengan network type broadcast. Untuk selanjutnya, untuk interface template sama seperti interface tadi, penjelasannya juga sama dan isinya juga sama. Selanjutnya, status neckboard OSPF. Router menentukan neckboard di area backbone dengan alamat 127.17.2.1. Neckboard ini memiliki priority 1 dengan router ID-nya 172.17.2.1 serta berperan sebagai backup di BDR. Statusnya juga full, menunjukkan bahwa hubungan OSPF telah berhasil terbentuk. Kemudian saya akan menjelaskan konfigurasi OSPF dengan redistribusi BGP. Router dengan router ID 172.17.2.1 telah dikonfigurasi untuk mengintegrasikan OSPF dengan BGP menggunakan perintah distribute BGP. Konfigurasi ini memungkinkan rute dari BGP dapat dikenali dalam OSPF sehingga mendukung komunikasi antar jaringan internal dan eksternal. Dengan subnet yang digunakan dalam OSPF ini adalah 172.17.2.0/30 di area backbone, yaitu 0.0.0.0. Selanjutnya saya akan membahas konfigurasi BGP pada router dengan AS17553. Router ini memiliki router ID 172.17.2.1 dan mengumumkan beberapa jaringan melalui BGP seperti 172.17.2.0/30 dan sebagainya. Dengan perintah distribute OSPF, router dapat memasukkan rute dari OSPF ke dalam BGP. Router ini juga memiliki dua tetangga BGP, yaitu 150.2.0.1 dan AS1751 dan 160.2.1.0.1 dari AS7713 yang bertugas bertukar rute dengan jaringan lain. Berikutnya kita akan masuk ke pengujian OSPF pada user IPB untuk melakukan ping di ETH0 dan ETH1 pada border IPB. Jika berhasil melakukan ping, maka proses ini atau proses OSPF ini telah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi static rute yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang tidak langsung terhubung ke router. Contohnya, router hanya akan mengirim paket ke 192.168.2.64/26. Dengan konfigurasi ini, koneksivitas manual tetap terjaga meskipun tanpa menggunakan protokol routing dinamis seperti OSPF atau BGP. Berikutnya konfigurasi BGP pada router dengan AS77.7713 menunjukkan bahwa router ini memiliki router ID 160.2.0.10. Router ini mengiklankan jaringan tersebut melalui BGP serta memasukkan rute statis ke dalam BGP menggunakan perintah distribute static. Router ini memiliki dua tetangga BGP dalam IP versi 4, yaitu 160.2.0.2 dari AS
17553 dan 160.2.0.6 dari AS17451. Dalam konfigurasi IP6 juga, router ini mengiklankan jaringan dan mengaktifkan komunikasi dengan dua tetangga IPv6 lainnya. Selain itu, saya akan membahas tabel routing pada perangkat yang menampilkan daftar rute yang telah dikenali oleh router. Dengan tabel routing ini, router dapat menentukan jalur yang akan ditentukan untuk meneruskan paket ke tujuan tertentu. Terakhir, saya akan menjelaskan konfigurasi BGP pada router dengan AS17451. Router ini memiliki router ID 160.2.0.6 yang mengumumkan jaringan seperti 150.2.0.0/16. Router ini juga memasukkan rute statik ke dalam BGP dan melakukan pairing dengan router di AS17553 dan AS7713, baik dalam versi 4, IP versi 4 maupun IP versi 6. Dengan konfigurasi ini, router dalam AS17451 dapat bertukar informasi rute dengan jaringan lain melalui BGP dual stack. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan PC vokasi untuk ping ke ETH0 dan ETH1 pada router Telkom. Jika berhasil, maka konfigurasi BGP pada router Telkom dan default router untuk router vokasi telah berhasil. Selanjutnya kita juga akan mengecek pada PC RS Mulia untuk mengecek ping dari router Indosat ETH1 dan ETH0. Jika berhasil dilakukan ping, maka BGP pada pada router Indosat dan router RSH untuk default IP-nya telah berhasil kita lakukan. Demikianlah penjelasan mengenai konfigurasi OSPF dan BGP yang telah saya buat. Konfigurasi ini memastikan jaringan dapat berjalan dengan optimal dengan mendukung komunikasi internal maupun eksternal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rizal Pratama dengan NIM J0404231125, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi untuk ujian praktikum, dan tepatnya saya akan menjelaskan mengenai IPv6 untuk firewall IPB dan juga border IPB. Nah, di sini nantinya saya akan menjelaskan konfigurasi OSPF, BGP khususnya untuk IPv6, teman-teman. Jadi, langsung saja kita masuk ke MikroTik Firewall. Di sini untuk VM-nya sudah saya jalankan semuanya. Lanjut kita buka firewall. Cari firewall sini. Nah, di sini firewall sudah ada. Lanjut kita cek dulu IP-nya. IP root print. Nah, di sini sudah ada IP-nya, teman-teman. Lanjut kita ke routing OSPF area print. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwa ada backbone dan juga ada backbone V6. Nah, backbone V6 ini instance-nya kita menggunakan OSPF instance 2, dan untuk area ID-nya kita ada di IP 0.0.0.0 dan juga tipenya itu default, teman-teman. Lanjut saya akan menjelaskan mengenai instance print. Nah, di sini ada OSPF dan juga BGP pada indeks kedua dan juga indeks ketiga. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai interface-nya. Interface print. Nah, di sini terlihat teman-teman pada indeks ketiga, 4 dan juga 5 ada address FE80 yang menandakan bahwa ini merupakan backbone dari IPv6. Nah, untuk tiga-tiganya ini dari indeks 3, 4, 5 itu broadcast network tipenya adalah broadcast, dan juga cost-nya itu ada di 1, priority-nya ada di 128. Nah, ini untuk Ether 1 ada di IP segini, FE80A0027FF FED9,
dan juga 17D8 untuk Ether 1. Untuk Ether 2-nya itu ada FE80 A0027 FE FF FE03-898A untuk Ether 2. Untuk Ether 3-nya ada FE80 A0027 FE F95E4E, teman-teman. Lanjut kita ke routing OSPF. Kita ke neighbor kali ya. Neighbor print. Nah, di sini ada dynamic. Oke. Mungkin ini untuk firewall IPB, teman-teman. Lanjut kita ke border. Cari border di sini. Nah, border. Ini sudah ada ya. Boot. Kita booting dulu, teman-teman. Nah, sudah masuk ke sini. Jadi kita langsung aja VI user local etc Kuangga. Nah, sini kita ke BGP dulu, BGP conf. Nah, di sini untuk address family IPv6. Networknya kita ada di 2004.248. Networknya itu ada 2001A.22.1. Ini sudah aktif ya, teman-teman. Nah, lanjut kita ke OSPF yang 6D. Nah, di sini itu sudah ada router OSPF. Router ID-nya 172.17.2.1, distribute static, distribute BGP, interface Ethernet 2, dan areanya sudah ada 0.0.0.0, teman-teman. Jadi sudah aktif ya. Lanjut lagi kita ke RIP-NG. RIP-NGD conf. Nah, di sini juga router Ethernet. Kita router RIP-NG-nya ke network Ethernet 0, Ethernet 1 juga kita pakai RIP-NGD. Oke, mungkin itu dulu untuk router ataupun penjelasan konfigurasi untuk IPv6 dari firewall IPB maupun border IPB. Nah, berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konfigurasi NAT dalam topologi ini. Oke, pertama-tama mari kita jelaskan mengenai topologinya terlebih dahulu. Baik, di sini kita memiliki 3 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi IPB, kemudian ada segmentasi vokasi IPB, ada segmentasi RS mulia. Nah, ketiga segmentasi ini akan saya konfigurasi NAT untuk IP globalnya. Nah, baik, yang pertama apa sih fungsi NAT tersebut dalam topologi ini? Nah, fungsi NAT tersebut adalah untuk mentranslate global address-nya ke local address-nya. Jadi ketika ada dari segmentasi luar akses global aksesnya, maka akan diteruskan ke local address-nya dan sebaliknya. Jika dari dalam ingin keluar, maka dia akan mentranslate local address-nya menjadi global address-nya. Baik, di sini kita akan melakukan konfigurasi yang pertama pada border IPB. Oke, yang pertama mari kita konfigurasi pada segmentasi IPB terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi NAT pada border IPB. Kita langsung buka saja border IPB-nya. Di sini saya membuat sebuah folder baru yang bernama iptables. Nah, di dalam iptables ini terdapat beberapa peraturan untuk NAT menggunakan iptables. Kita bisa lihat saja langsung. Nah, di sini ada beberapa peraturan. Baik, langsung ke penjelasannya saja. Di sini yang pertama
Di sini saya melakukan mengaktifkan forwardingnya yang berguna untuk meneruskan paket antar interface. Nah, ini tuh wajib agar router ini bisa berfungsi sebagai gateway. Oke, lanjut. Di sini saya melakukan static NAT untuk host tertentu, yaitu untuk host 172.17.2.66 dan juga 172.17.2.67. Nah, di sini saya membuat dua aturan di chain post routingnya untuk mengubah source IP yang awalnya 172.17.2.66 dan 172.17.2.67 menjadi IP globalnya masing-masing, yaitu 200.200.2 yaitu 200.200.2.22 dan juga 200.201.2.23. Nah, yang 200.200.2 itu buat si SSH yaitu 202.66 dan yang globalnya 201.2.3 itu untuk telnet yaitu 2.67. Oke, lanjut. Kemudian saya juga di sini melakukan destination NAT-nya juga untuk inbound. Nah, di sini saya menetapkan dua aturan. Nah, yang pertama saya mengatur aturan yang pertama itu untuk 202.2, yang kedua yaitu 201.2.3. Nah, ini tuh untuk mengubah destination IP paket yang masuk. Misal ya IP paket yang masuk yang ditujukan ke 200 ke IP 200 global ini ya dua-duanya yang akan dialihkan ke alamat lokal. Jadi ketika dari luar ada yang mengakses menggunakan IP global ini, kedua global ini maka akan diteruskan ke sesuai destination-nya ini. Misal ada dari segmentasi luar ingin segmentasi luar melakukan pengiriman paket ke destination ke IP globalnya. Misal 202.2 ini maka akan diteruskan ke 172.17.6 dan begitupun untuk aturan yang ini. Kemudian berikutnya di sini saya melakukan aturan eksekusi juga atau return. Nah, aturan ini menggunakan minji returns di chain post routing. Ini tuh untuk memastikan bahwa paket yang berasal dari host atau subnet yang sudah ditetapkan ini tuh untuk memastikan bahwa paket yang berasal dari host atau subnet yang sudah mendapatkan SNAT statik tidak diproses oleh aturan NAT overload yang di bawah ini. Nah, kemudian kita juga melakukan konfigurasi NAT overload atau PAT untuk subnet. Ya, ini tuh untuk mengubah source IP untuk semua traffic dari 172.17.2.0. Nah, ini tuh sudah mencakup semua traffic segmentasi IPB. Ini tuh sehingga menggunakan alamat IP globalnya masing-masing, yaitu 200.200.201.5 hingga 200.200.201.6. Kemudian lanjut di sini saya membuat directory baru yaitu IP tables dalam etc. Kemudian saya melakukan save semua peraturan yang tadi telah dikonfigurasi ke dalam file rules.v4 yang ada di dalam IP tables yang berada di etc. Oke, mungkin kita bisa langsung didemokan. Yang pertama pasti kita jalankan terlebih dahulu IP tables-nya. Nah, tapi tadi saya sudah dijalankan, mungkin kita bisa dicek si peraturannya ini sudah jalan apa belum di dalam rules yang di dalam rules v4. Mungkin kita bisa vi etc IP tables rules v4. Nah, dapat dilihat di sini bahwa semua rules yang telah ditentukan tadi telah berjalan dan bisa kita langsung demokan atau uji coba. Oke, yang pertama kita jalankan dulu setiap routingnya. Nah, mungkin di sini di PC vokasi.
Nah, kita bisa melakukan pengujian terhadap publiknya. Nah, kita kan sekarang berada di hmm, kita berada di segmentasi vokasi ya dengan IP 192.168.2.66. Kita berada di PC vokasi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengiriman paket atau ping dari vokasi IPB PC vokasi ini terhadap SSH dan Telnet, tetapi melalui IP globalnya. Nah, mungkin kita bisa langsung pengujiannya aja, yaitu terhadap yang ini. Kita melakukan pengujian terhadap IP globalnya si SSH. Oke, ping 200.2.2. Nah, bisa dilihat bahwa kita berhasil melakukan pingnya. Ya, kita berhasil melakukan ping terhadap SSH-nya. Jika di traceroute, nah dapat dilihat dia tuh meneruskan. Nah, dia berasalnya kan dari sini. Dia masuk ke 162.0.9 ya ke sini. Kemudian nah ke sini itu sudah ditranslate jadi 200 hingga sampai ke sini. Begitu. Terus kita akan mencoba untuk yang telnetnya, yaitu 172.17.2.67. Kita akan akses menggunakan IP publiknya itu 200.201.2.3. Nah, dapat dilihat juga kita telah berhasil melakukan pengiriman paket atau ping dari vokasi PC vokasi IPB terhadap segmentasi IPB, lebih tepatnya di server telnetnya. Nah, mungkin untuk pengujian pada border IPB cukup sekian. Kita lanjut ke vokasi IPB. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT pada segmentasi vokasi IPB yang akan dilakukan pada mikrotik vokasi IPB. Baik, kita langsung saja pada konfigurasinya. Nah, konfigurasinya itu dilakukan pada IP, firewall, NAT. Kita print aja. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ada dua aturan utama. Yang pertama ada destination NAT inbound, yang kedua ada static NAT outbound. Yang pertama ini ada di NAT inbound. Ini tuh adalah peraturan untuk jika ada paket yang masuk ke IP publiknya yaitu 160.2.0.10, nah maka akan dialihkan ke IP lokalnya yaitu 192.168.2.66 sehingga perangkat internal dapat diakses dari luar. Begitupun dengan yang outbound-nya, ini sebaliknya. Jika ada paket dari lokal yaitu 192.168.2.66 melakukan pengiriman paket ke keluar, maka akan dialihkan ke publiknya yaitu 160.2.0 sehingga memungkinkan 2.0.10. Oke, sehingga memungkinkan untuk respon balik dari luar untuk kembali ke perangkat tersebut. Nah, di sini juga saya melakukan setting filter. Oke, di sini ada satu filter aturan filter yang memastikan bahwa traffic yang sudah di NAT ke 192.168.2.66 diizinkan sehingga tidak ada pemblokiran di sisi router. Mungkin bisa kita langsung tes aja. Oke, buat pengetesannya kita bisa lakukan dari RS Mulia. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Mungkin saya pause. Oke, di sini saya telah menjalankan RS Mulianya. Mungkin kita bisa langsung melakukan pengujian, melakukan ping terhadap publik, terhadap IP publiknya si vokasi IPB. Kita akan melakukan ping dari PC user PRG. Dari PC user PRG kita melakukan ping dari mungkin kita bisa if config
grab inet. Nah, kita akan melakukan ping dari IP si user PRG ini. Kita akan melakukan ping terhadap lokasi IPB. Baik, kita langsung saja melakukan ping. Ping 1 tadi itu publiknya tuh oke, ping 160.2.0.10. Nah, dapat dilihat kita berhasil melakukan ping ke 160.2.0.10, yaitu merupakan alamat publiknya si vokasi IPB ini. Itu untuk pengujiannya. Baik, mungkin itu untuk pengujian dari vokasi IPB-nya. Mungkin kita bisa langsung menjelaskan ke topologi selanjutnya, yaitu R-Indosat. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT pada segmentasi RS mulia. Nah, pada segmentasi ini kita akan melakukan NAT router untuk akses forwardingnya. Jadi di sini agak beda nih, kita melakukan pengujiannya itu bukan dengan ping, akan tetapi dengan melakukan SSH dan juga telnet yang ada pada port 23 dan juga 22. Baik, di sini kita akan melakukan konfigurasinya pada RS mulia. Kita buka saja RS mulianya. Mungkin kita bisa lihat firewall NAT print. Oke, di sini ada beberapa aturan. Yang pertama ada paket inbound mapping, yaitu di NAT. Di NAT di sini ada paket ini tuh untuk TCP, paket TCP yang masuk ke IP public 150.2.0.6 pada port 23 dan port 23 dan port 22. Ya, kita langsung bahas dua-duanya aja. Port 23 dan port 22 dalam destination address-nya sama ya, 152.0.6. Yang dibedakannya itu portnya. Ini port 23 yaitu untuk port 23 yaitu untuk telnet dan 22 untuk SSH. Di sini jika ada IP public yang masuk dari segmentasi luar yaitu 150.2.6 dan dia akan melakukan cek nih apakah SSH atau telnet. Nah, maka akan diteruskan sesuai dengan host internalnya, apakah dialihkan terhadap port 23 yaitu 172.17.2.67 yaitu yang ini. Telnet, apakah port 22 yaitu 172.17.2.68 yaitu SSH. Ya, ini tuh jadi semua traffic keluar dari subnet 172.17.2.0 melalui interface ether 1. Ya, ini tuh jadi saya ini settingnya ether 1, ini ether 2. Nah, akan diubah menjadi 152.0.6 sehingga semua koneksi outbound dapat berasal dari IP public melakukan firewall filter. Oke, lanjut. Kita akan melihat IP firewall filternya ya, print. Nah, di sini ada dua aturan tapi masih sama. Bedanya di destination address-nya. Jadi di sini kita melakukan chain forward agar memastikan bahwa paket yang sudah diterjemahkan dengan DNet yang tujuannya itu 172.17.2.67 dan juga .68 diizinkan untuk diteruskan sehingga layanan telnet dan juga SSH dapat diakses dengan baik dan juga benar. Mungkin kita bisa melakukan pengujiannya aja langsung. Kita akan melakukan pengujian, bentar, SS mulianya kita jalankan terlebih dahulu. Oke, sudah. Telnetnya juga, oke sudah. Oke, kita akan melakukan ping. Kita akan melakukan telnet atau SSH dari vokasi IPB dan juga dari, kita coba dari PC user IPB juga. Oke, kita coba di vokasi IPB terlebih dahulu.
PC ya, PC vokasi. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, kita bisa langsung melakukan, misal kita di sini untuk oh iya belum. Sebelum melakukan pengujian, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu portnya di Telnet dan juga di SSH. Oke, Telnet. Nah, di sini saya dimasukkan ke dalam set IP di OPT, set OPT, set IPSH. Nah, di sini saya melakukan pengaktifan oh bukan di sini. Saya melakukannya tuh di boot lokal. Nah, di sini saya melakukan mengaktifkan si port 23-nya itu menggunakan perintah usr local sbn inet di minde usr local etc inetd.conf menggunakan dan. Nah, bisa dilihat di netstart mintan. Nah, port 23 di telnet sudah berjalan. Begitupun di SSH. Nah, di SSH saya memasukkannya juga di OPT boot lokal. Nah, ini untuk mengaktifkan SSH-nya menggunakan perintah usr local sbin SSH. Dan kita bisa lihat di netstart mintan. Nah, port SSH-nya sudah berjalan yaitu port 22. Nah, mengapa saya naruhnya di boot lokal agar ketika FM-nya dinyalakan atau si SSH ini dinyalakan, maka si perintah ini itu langsung dieksekusi tanpa harus mengeksekusinya lagi. Jadi sudah otomatis tereksekusi. Begitu. Oke, mungkin kita bisa langsung melakukan pengujiannya. Oh iya, kita usernya dulu ya. Mungkin kita di sini akan kita membuat user baru dengan perintah add user. Mungkin kita buat user call 2 ya, user kelompok 2. Nah, kita masukkan passwordnya, misal passwordnya admin. Kelompok 2 telah dibuat. Oke, mungkin kita bisa cek telnetnya aja di vokasi IPB. PC vokasi IPB. Telnet IP publiknya 150.2.0.10. Titik 6. Nah, di sini kan terlihat kan login kita masukkan user yang tadi kita buat. Kita cek lagi takutnya salah. Namanya tuh kel2. Oke, namanya itu kel2. Balik lagi ke visi vokasi, namanya itu kel2. Passwordnya itu admin. Nah, dapat dilihat berhasil nge-telnet dari PC vokasi. Kita coba if config grep inet. Nah, kita dapat nge-telnet dari 172.17.2.67. Kita berhasil meng-telnet dari PC vokasi dari segmentasi vokasi ke segmentasi RS Mulia. Mungkin kita bisa exit. Nah, buat melihat IP-nya, IPC grep inet. Nah, kita berhasil melakukan dari 160 tadi kan 192.168.2.66 ke telnet SSH ini. Oke, lanjut kita akan melakukan pengujian dari PC user IPB. Kita akan melakukan SSH dari PC user IPB ke SSH ini ya. Oke, langsung saja SSH 150.2.0.6. Nah, ini ya saja. Ini adalah pemberitahuan bahwa bisa terkoneksi. Yes, passwordnya itu zebra. Nah, untuk passwordnya itu password defaultnya zebra. Mungkin kita bisa langsung if config
untuk mengecek apakah benar ini berada di SSH titik telnet titik 67. Oh, grab inet. Nah, bisa dilihat kita belajar nge-SSH. Oh ya, SSH tuh titik 68 ya. SSH titik 68. Jadi kita berhasil melakukan SSH dari PC user IPB, yaitu di sini PC user IPB ke segmentasi IPB, melakukan ke SSH ke segmentasi RS Mulia, yaitu titik 68. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan NAT saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan PBR oleh teman saya. Oke, pertama saya akan menjelaskan policy based routing. Policy based routing adalah metode routing yang memungkinkan paket diarahkan berdasarkan kebijakan tertentu, bukan hanya berdasarkan table routing default. Dengan PBR, administrator jaringan bisa mengatur jalur lalu lintas berdasarkan IP sumber, jenis protokol, atau atribut lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mengoptimalkan jaringan, menerapkan keamanan, atau mengatur prioritas trafik. PBR sering juga diterapkan menggunakan IP tables atau routing policy rules untuk mengontrol bagaimana paket diproses dalam jaringan. Oke, dapat dilihat pada konfigurasi ini, IP tables digunakan untuk mengatur kebijakan firewall dalam PBR. Aturan pertama mengizinkan paket yang sudah dalam kondisi established atau relate untuk diteruskan. Selanjutnya, aturan kedua dan ketiga mengizinkan lalu lintas ping dari dan ke subnet 172.17.2.0/24. Namun, aturan berikutnya menerapkan bahwa paket baru yang masuk melalui ETH0 atau ETH1 menuju ke subnet 172.17.2.0/24 akan diblokir atau drop. Akibatnya, saat dilakukan pengujian, hasilnya menunjukkan network unreachable sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam konfigurasi. Oke, kita akan coba melakukan ping test. Dapat dilihat? Tidak bisa. Kemudian kita coba 30. Network is unreachable. Oke, di sini dapat diketahui bahwa ketika dilakukan pengujian ping dari luar subnet ke dalam subnet, hasilnya adalah network unreachable, yang menunjukkan bahwa aturan firewall telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan konfigurasi yang ditetapkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil konfigurasi VPN berbasis IP security antara IPB dan vokasi menggunakan MikroT. Kita akan melihat bagaimana konfigurasi dilakukan pada beberapa bagian utama, yaitu profile, proposal, peer, identity, dan policy. Pertama, kita lihat profilnya. Nah, setelah dilihat, terdapat profil vokasi IPB yang menggunakan hash algoritma SHA-256 yang dienkripsi oleh AES-256 dan Diffie-Hellman Group MODP 2048. Nah, profil ini menentukan algoritma keamanan yang digunakan dalam pertukaran kunci enkripsi antara kedua perangkat VPN. Kemudian, kita cek proposalnya. Nah, di sini berisi parameter keamanan untuk fase 2 IP security. Nah, proposal vokasi IPB ini menggunakan menggunakan out algoritma SHA-256 dan untuk autentikasi dan AES-256-CBC untuk enkripsi serta PVS dengan MODP 2048. Nah, proposal ini memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui VPN dienkripsi dengan standar keamanan yang sesuai. Nah, kemudian kita cek peer-nya. Kemudian ada peer yang dikonfigurasi di sini, yaitu dengan nama vokasi IPB dengan alamat IP address-nya 172.17.2.2/32 menggunakan profil vokasi IPB. Peer ini menghubungkan router IPB dengan vokasi sehingga dapat saling berkomunikasi secara aman. Nah, kemudian sekarang kita cek identitinya. Di sini digunakan untuk autentikasi antar peer. Nah, peer vokasi IPB ini menggunakan metode autentikasi pre-share key dengan secret Z3BR4. Nah, pre-share key ini berfungsi sebagai kata sandi untuk memastikan hanya perangkat yang sah yang dapat membangun koneksi VPN. Kemudian, terakhir kita cek profile. Kita cek polisi. Nah, di sini ada dua polisi untuk peer vokasi IPB dengan mode tunnel. Polisi pertama menghubungkan subnet 192.168.264
172.26 ini PC vokasi, ke 172.17.21.28 ini tuh ke PC IPB. Kemudian polisi kedua menghubungkan subnet 192.168.264 dari PC vokasi ke 172.17.264 yaitu ke server SSH dan telnet. Nah, kedua polisi ini menggunakan aksi encrypt dengan level keamanan require, artinya semua data yang melalui jalur ini harus dienkripsi. Nah, sekarang kita lihat installed SI-nya yang menunjukkan sesi keamanan yang telah terbentuk dalam VPN. Nah, kita bisa melihat beberapa entry dengan status mature, yang berarti koneksi IPsec telah berhasil dinegosiasikan. Alamat sumber dan tujuan menunjukkan bahwa lalu lintas VPN berlangsung antara 172.17.22 ke 160.2010. Nah, VPN ini menggunakan SHA-256 untuk autentikasi dan ISC-BC 256 untuk enkripsi yang menjamin keamanan data dalam transmisi. Nah, SI ini memastikan bahwa lalu lintas antar jaringan IPB dan vokasi dienkripsi dengan autentikasi dengan baik. Nah, kemudian kita cek active peers yang menunjukkan status koneksi VPN yang sedang berjalan. Nah, statusnya ini established, berarti koneksi VPN sudah berhasil dibangun. Ini membuktikan bahwa konfigurasi yang telah kita lakukan berhasil dan koneksi VPN antar kedua lokasi sudah siap digunakan untuk komunikasi yang aman. Dan kemudian ke konfigurasi di firewall IPB. Di sini juga sama seperti sebelumnya. Kita cek profilnya dulu. Di sini ada namanya profil IPB vokasi menggunakan hash algoritma yang sama yaitu SH256 dengan enkripsi AES256 dan Diffie-Hellman Group MODP 2048. Nah, profil ini juga menentukan algoritma keamanan yang digunakan untuk pertukaran kunci enkripsi antara kedua perangkat VPN. Nah, kemudian kita cek proposalnya, ini juga sama dengan nama IPB vokasi menggunakan algoritma SH256 dengan enkripsi AES256-CBC dan menggunakan VPS MODP 2048. Kemudian kita cek peer-nya. Nah, di sini peer-nya yang telah dikonfigurasi dengan nama IPB vokasi dengan alamat 162.010/32 menggunakan profil IPB vokasi. Kemudian kita lanjut ke bagian identity. Di sini juga sama dengan nama IPB vokasi dengan metodenya preserved key dengan secret yang sama juga Z3BR4. Nah, kemudian terakhir kita polisi. Ini juga sama, memiliki dua polisi untuk peer IPB vokasi. Yang pertama itu 172.17.218 tuh dari PC user IPB dan 172.17.264 itu dari server SSH dan telnet menuju ke PC vokasi. Nah, kemudian kita cek juga installed SI-nya pada bagian firewall IPB. Di sini sudah terlihat beberapa entry juga, statusnya mature, berarti koneksi IPsec-nya telah berhasil dinegosiasikan. Dengan alamat sumber tujuan menunjukkan bahwa lalu lintas VPN berlangsung antara 172.17.2.2 ke 160.2010 menggunakan SH256 dan ICBC 256 untuk enkripsi. Kemudian kita cek active peers-nya juga. Di sini juga terlihat bahwa statusnya established, berarti VPN-nya sudah berhasil dibangun dan membuktikan bahwa konfigurasi yang telah kita lakukan berhasil dan koneksi VPN antara kedua lokasi sudah siap digunakan untuk komunikasi. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian pengujian. Ujian pertama, kita ping dari jaringan server telnet IPB ke PC vokasi. Sebelumnya sudah diatur alamat IP-nya menggunakan OPT-set IPSH. Nah, kita ping ke PC vokasi yaitu 192.168.266. Di sini berhasil ya. Kemudian ke server SSH. Ini juga sudah diatur alamat IP-nya. Kemudian kita ping PC vokasi. Nah, di sini juga sudah berhasil.
Kemudian kita lakukan ping sebaliknya dari PC vokasi. Ini juga sudah diatur dengan OPTZ IPSH, IP-nya. Kemudian kita ping server SSH dan telnet. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian ini juga ke 67 hasil. Jadi ping dari PC vokasi ke server SSH dan server telnet juga sudah berhasil. Dan kita ping dari PC user IPB ke PC user vokasi. Ini dari user IPB ke vokasi berarti 192.168.12. Nah, pingnya berhasil dilakukan dari vokasi dari IPB ke vokasi. Kemudian kita sebaliknya dari vokasi ke IPB, pingnya 172.17.230. Nah, pingnya juga berhasil dilakukan. Nah, jadi keberhasilan ping ini juga membuktikan bahwa VPN bahwa IPsec VPN antara IPB dan vokasi itu telah berjalan dengan baik sehingga perangkat dalam kedua jaringan bisa saling berkomunikasi secara aman dan terenkripsi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan pengujian secara keseluruhan, yaitu pengimplementasian si topologi ini, yaitu kesimpulannya itu yaitu agar si segmentasi IPB ini dia tidak bisa diakses dari luar dari RS Mulia, tetapi dia masih bisa diakses oleh vokasi IPB, yaitu melalui VPN tunnel. Nah, di sini saya akan uji cobakan kesimpulannya itu. Akan tetapi RIndosat dia bisa di-ping atau bisa dikirimkan paket melalui vokasi IPB dan border IPB. Akan tetapi RS Indosat dia tidak bisa RS dia tidak akan bisa melakukan pengiriman paket ke segmentasi IPB. Baik, langsung saja ke demonya. Oke, kita jalankan terlebih dahulu setiap mikrotiknya. Oke, kita jalankan. Baik, di sini kita akan coba mengecek apakah border IPB masih menjadi transit AS. Nah, kita bisa melakukan ping dari RTelkom menuju ke RIndosat, tapi melalui ETH0. Jika tidak bisa, berarti border IPB sudah tidak menjadi transit AS. Tadi kita coba di RTelkom, kita coba ping min I, dia melalui ETH0, dan coba di sini kita ping ke user PRG ya. Enggak deh, ke SSH 68 172.17.2.68. Nah, bisa dilihat di sini tidak bisa ngeping ya dari RTelkom ke SSH ini, tapi melewati ETH0. Jadi border IPB ini dia sudah tidak menjadi transit AS. Jika misal kita ping biasa ke 76 melalui ETH1, dia harusnya bisa. Tuh, dia bisa melalui ETH1. Soalnya ini merupakan transit AS, sedangkan yang IPB ini kan dia bukan transit AS, jadi dia bisa melakukan ping. Tidak bisa melakukan ping. Oke, lanjut. Di sini coba kita akan melakukan ping dari vokasi IPB. Apakah si vokasi IPB ini dia bisa mengakses user IPB setelah VPN tunnel ya. Coba kita ping saja. Ping 172.17.2.130. Nah, di sini dapat dilihat bahwa si vokasi IPB ini tuh dia bisa melakukan komunikasi atau saling mengirim paket dari PC vokasi IPB ke PC user IPB. Sekarang coba kita melakukan ping juga dari user PRG ke PC vokasi ke PC user IPB. Dia harusnya tidak bisa dikarenakan sudah diblok ya. Coba ping 172.17.2.130. Nah, bisa dilihat
dia tidak bisa melakukan akses, user PLG ini tidak bisa melakukan akses ke user IPB dikarenakan di border IPB-nya telah dipasang PBR yang memblok akses dari user PRG ini, dari segmentasi Indosat ini. Coba kita Nah, untuk melakukan pengujian user IPB ini kan dia harusnya bisa melakukan pengiriman data ke pengiriman paket ke user ini kan, ke apa sih namanya? Ke segmentasi RS Mulia. Mungkin kita bisa melakukan pengujian dari user IPB melakukan telnet atau SSH ke RS Mulia. Bisa kita lakukan. Coba kita melakukan SSH aja. Telnet boleh. Lakukan telnet ke segmentasi ini RS Mulia yaitu dengan IP globalnya itu 150.2.0.6. Ya ini bisa langsung telnet ya. Kita langsung login aja. Tadi kan kita membuat user namanya kel2. Passwordnya itu admin. Kel2 admin. Jadi saya membuat ini juga. Bisa login ya ke Wantu. Tadi saya telah membuat user baru yang namanya Wantu. Dia tuh ada di coba kita lihat if config grep inet. Nah, dia berada di 2.67 ya di sini ya telnet. Mungkin takutnya ada yang mengira bahwa 67 ini tuh yang di sini ya, tapi bukan, ini sebenarnya yang di sini. Mungkin kita bisa membuktikannya dengan meng-SSH yang 68 ini kan. Dia 68 tuh ada di sini doang ya harusnya. Baik, coba kita exit dari sini. Coba kita if config buat menunjukkan bahwa kita sedang berada di grep inet, berada di 130 yaitu di PC user IPB. Kita bisa langsung SSH. Mungkin kita copy tadi kita ganti SSH. Nah, di sini kita langsung yes. Nah, di sini kita berhasil melakukan SSH, passwordnya Zebra. Nah, di sini kita berhasil melakukan SSH ke segmentasi RS Mulia. Bisa lihat dari config IP-nya ya, grep inet. Nah, 2.68 kita berhasil melakukan SSH ke sini, ke segmentasi IPB. Nah, itu untuk pengujian secara keseluruhannya. Mungkin kesimpulannya itu mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mungkin bisa dimanfaatkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.